Kira-kira sebelum kita mulai, apakah suara Bapak jelas? Jelas suara Bapak? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita mulai. Apakah sudah tampil PPT-nya? Sudah tampil PPT-nya, nak? Udah, Pak. Oke, ini nampaknya nggak bersemangat ini. Sudah makan? Sudah makan siang? Hah? Sudah makan siang semua? Atau masih ada yang belum makan siang? Kalau ada yang belum makan siang, silahkan makan dulu. Sambil mendengarkan materi yang akan Bapak simak, nggak apa-apa, makan saja. Kalau ada yang belum makan. Farhan sudah makan? Udah, Pak. Sudah. Sabrina, Intan, Lutfan, Hafiz sudah makan, nak? Udah, Pak. Udah. Raina, Rania? Belum, Pak. Belum. Nah, silahkan dulu makan, nak. Jangan gara-gara ini nanti pula nggak makan pula, nanti sakit, bahaya. Haidar sudah makan, nak? Apa? Nah, sudah. Nah, ini Haidar, selamat. Udah masuk jadi jawara 3 besar di UTS yang baru selesai dilaksanakan. Selamat, selamat untuk pemenang. Farhan, Asifah, Haidar, selamat. Dan bagi yang lain, silahkan terus berusaha dan tetap semangat untuk bisa menjadi yang terbaik di kelas 10 IES ini. Oke, kita akan mulai mengenai pendalaman materi citra, interpretasi citra, dan manfaat penginderaan jauh. Perlu Bapak sampaikan bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan tryout SBMPTN yang ketiga. Bapak agak banyak membuat soal TO yang berkaitan tentang citra, interpretasi citra, dan manfaat penginderaan jauh, terkhusus kepada materi penginderaan jauh. Ini agak banyak Bapak buat. Jadi silahkan nanti dipahami mengenai penginderaan jauh. Dan jika perlu, silahkan nanti dilihat soal-soal SBMPTN pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, silahkan dilihat, dipahami, dan dibaca soal-soal tryout SBMPTN pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai. Ini ada materi mengenai citra, interpretasi citra, dan manfaat penginderaan jauh. Langsung saja. Jadi kalau dia pengertian daripada citra itu, ini sudah Bapak jelaskan bahwa citra itu adalah gambar atau hasil dari penginderaan jauh. Hasilnya, hasil yang dilakukan ketika dilaksanakannya penginderaan jauh. Atau citra merupakan gambaran yang terekam oleh kamera atau sensor. Sensor itu disebut sebagai alat perekam. Sedangkan wahana itu adalah alat yang digunakan atau kendaraan yang digunakan pada saat perekaman. Makanya nanti ingat, ada sensor, ada citra, ada wahana, dan lain-lain. Kemudian, kita lanjutkan. Ini ada hasil proses rekaman dari data penginderaan jauh tersebut. Yang pertama itu namanya data digital atau data numerik. Dianalisis dengan menggunakan komputer, tapi biasanya data digital itu sangat jarang sekali digunakan. Biasanya yang digunakan itu adalah data visual. Data visual ini dibedakan pertama yang namanya citra, dan yang kedua non-citra, ya, dengan cara manual. Karena kenapa ketika menggunakan data visual? Karena data citra ini hampir mirip dengan aslinya. Kalau data citra, sedangkan kalau data non citra berupa garis atau grafik, itu bedanya. Dia berbentuk garis ataupun grafik. Oke, kemudian ini perlu dipahami, Bapak tekankan ya. Ini perlu dipahami mengenai ciri-ciri dari citra ketika direkam oleh sensor. Ya, ini ada benda yang tergambar pada citra, dikenali berdasarkan. Oke, silahkan dihapus sapanya Lutfan. Ini ada. Hah? Apanya dihapus? Ada tadi. Oh, bukan Lutfan ya? Jangan Bukan dicoret. saya, Pak. Oh, jangan dicoret layarnya ya. Jangan digunakan coret atau coretan atau note daripada layarnya, biar nggak muncul tulisan-tulisannya. Bukan Lutfan tadi ya? Sorry, nak.
Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Sekarang ini pahami yang pertama ada ciri-ciri daripada citra ketika dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor. Yang pertama namanya ciri spektral. Kalau dia ciri spektral, ini dihasilkan oleh tenaga elektromagnetik. Dan dilihat berdasarkan rona dan warna pada objek citra. Ingat, kalau dia ciri spektral, yang dilihat di sini mengenai rona atau warna. Apa itu rona? Tingkat kehitaman dan keabuan suatu objek pada citra. Kalau dia warna, ini adalah warna yang didapat di dalam objek pada citra. Oke, paham di ciri spektral? Paham? Paham, Pak. Oke, ingat kalau di spektral yang dilihat di situ adalah rona dan warna. Yang kedua, ciri spasial. Yang dilihat di dalam ciri spasial itu adalah yang berkaitan dengan ruang. Yang berkaitan dengan wilayah atau daerah, meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan asosiasi. Ya, tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan asosiasi bisa dilihat nanti di interpretasi citra. Jadi ingat, kalau dia spasial, ini berkaitan dengan ruang. Kalau dia di dalam ciri temporal, di ciri temporal ini berkaitan dengan umur benda yang direkam. Ya, umur benda yang direkam dan waktu pada saat perekaman. Jadi ada dua yang dilihat di ciri temporal ini. Berkaitan dengan umur benda dan waktu pada saat perekaman. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi lanjutan, di 3 ciri ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi citra dapat dibedakan menjadi ada citra foto, ada citra non-foto. Sebenarnya citra foto dan citra non-foto ini mudah memahaminya. Kita langsung ke sini saja. Nah, ini perbedaan citra foto dengan citra non-foto. Yang pertama, dilihat dari variabel pembeda jenis citra. Perhatikan yang kolom yang seperti ini. Ini variabelnya, variabel pembeda. Kemudian ada yang namanya citra foto, ada citra non-foto. Kalau dia citra foto, bentuk sensornya itu berupa kamera. Sensor yang digunakan, alat perekaman yang digunakan pada citra foto adalah kamera. Sedangkan pada citra non-foto, sensor yang digunakan adalah non-kamera, bukan kamera. Tapi melakukan ataupun perekamannya itu berdasarkan scanning atau kamera yang detektornya bukan film. Kemudian detektornya. Detektornya kalau dia citra non-foto, dia film. Kalau dia citra non-foto, pita magnetik, termistor, fotokonduktif, fotovoltaik, dan sebagainya. Jadi ini, pahami kalau dia citra foto cuma satu detektornya, yaitu film. Kalau dia proses perekaman, di citra foto, proses perekamannya itu menggunakan fotografi atau kimiawi. Sedangkan kalau citra non-foto menggunakan elektronik. Mekanisme perekaman, kalau citra foto, dia serentak. Serentak antara satu dengan yang lain. Sedangkan di citra non-foto parsial. Kemudian, spektrum elektromagnetik yang digunakan di citra foto adalah spektrum tampak. Kalau di citra non-foto, spektrum elektromagnetiknya adalah spektra tampak dan perluasannya termal dan gelombang mikro. Inilah dia perbedaan antara citra foto dengan citra non-foto, agar lebih mudah memahaminya. Tapi kalau ingin melihat nanti penjelasan mengenai apa itu citra foto, apa itu citra non-foto, bisa dilihat dari sini. Citra foto adalah gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dengan menggunakan kamera. Itulah pengertian singkat daripada citra foto. Artinya ditekankannya di sini ketika melakukan perekaman menggunakan kamera. Kemudian cirinya itu dibedakan, bisa nanti spektrum elektromagnetik yang digunakan, ini bisa dilihat. Mulai dari foto ultraviolet,
foto ortokromatik, ada foto pankromatik, dan foto inframerah. Ini bisa dibaca nanti Bapak share juga materinya. Kemudian posisi sumbunya, ada citra foto vertikal, ada citra foto condong. Kemudian jenis kameranya ada 2, foto tunggal dan foto jamak. Kemudian warna yang digunakan itu berwarna semua, bisa foto berwarna asli. Oke, kemudian sistem wahana yang digunakan bisa citra foto udara itu menggunakan layang-layang, balon udara, pesawat terbang, helikopter. Itulah wahana atau kendaraan pada saat perekaman, yaitu layang-layang, balon udara, dan lain-lain. Sedangkan kalau dia citra foto satelit, dia menggunakan wahananya itu yang bergerak di ruang angkasa, yaitu satelit. Kemudian kalau dia citra non-foto, dia perekamannya, sensor yang digunakan itu bukan kamera, tapi dengan cara memindai atau scanning. Nanti bisa dilihat di sini, kalau apa yang digunakan spektrumnya, ada citra inframerah termal, radar, dan gelombang mikro. Kemudian sensor yang digunakan tunggal dan multispektral. Kemudian kita lanjutkan, wahana yang digunakan ini ada 2. 1 citra dirgantara, cuman pada citra dirgantara ini sangat jarang sekali digunakan pada saat sekarang ketika menggunakan citra non foto. Yang paling sering digunakan pada saat melakukan pengambilan serta hasil dari rekamannya menggunakan citra non foto yaitu menggunakan citra satelit. Ini yang sering digunakan. Ada citra satelit. Ya. Ini banyak citra dibedakan atas penggunaannya. Ini ada beberapa macam satelit. Contoh, citra satelit untuk penginderaan jauh planet. Penginderaan jauh planet itu ada 2 citra yang digunakan, citra satelit yang digunakan. Yang pertama, citra satelit Viking. Ada satelit Viking kepunyaan Amerika Serikat dengan satelit Venera kepunyaan Rusia. Kemudian ada satelit untuk penginderaan cuaca, contohnya NOAA kepunyaan Amerika Serikat, dan citra meteor kepunyaan Rusia. Ini perlu nanti dipahami dan diingat. Satelit ini miliknya siapa? Dan kegunaannya untuk melihat apa? Kemudian ada citra satelit untuk melihat sumber daya bumi, contohnya citra Landsat kepunyaan Amerika Serikat, citra Soyuz kepunyaan Rusia, dan citra SPOT kepunyaan Prancis. Kemudian ada citra satelit untuk penginderaan laut ataupun oceanografi, SEASAT dan MOS. SEASAT Amerika Serikat, MOS Jepang. Itulah dia citra foto dengan citra non foto. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada interpretasi citra. Apa sih sebenarnya interpretasi citra ini? Ini bisa dipahami dari pengertian menurut ST dan Simonet. Dia mengatakan bahwa citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara. Ingat, interpretasi citra itu adalah bagaimana seseorang bisa mengkaji hasil foto udara atau citra. Citra itu kan hasil. Dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek tersebut. Jadi ketika ingin melihat, mengidentifikasi hasil citra, maka digunakanlah namanya interpretasi citra. Sudah dilakukan perekaman dengan menggunakan sensor. Setelah selesai dilakukan perekaman menggunakan sensor, ada hasilnya yang disebut dengan citra. Hasilnya ini untuk memudahkan memahami daripada hasilnya ini atau citranya ini, maka digunakanlah namanya interpretasi citra. Maka di dalam interpretasi citra, dalam mengkaji atau menafsirkan hasil citra berupa mengenali objek melalui tahapan kegiatan, yang pertama ada dilakukan namanya deteksi, identifikasi, dan analisis. Atau lebih ditekankan oleh Prof. Dr. Sutanto di sini, pada dasarnya interpretasi citra terdiri dari 2 kegiatan utama. Yang pertama perekaman data, yang kedua penggunaan data untuk tujuan tertentu. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam mengidentifikasi
citra, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam mengamati kenampakan objek dalam foto udara. Jadi hasil foto udara itu disebut dengan yang namanya citra. Untuk mengidentifikasi hasil foto udara ini, maka digunakanlah unsur-unsur interpretasi citra tersebut. Yang pertama unsur yang diperhatikan di dalam interpretasi citra tersebut, yang pertama namanya rona dan warna. Rona atau tone adalah tingkat kecerahan, tingkat kehitaman atau kegelapan atau keabu-abuan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Contoh, jalanan akan lebih gelap dibandingkan dengan tanah lapang. Jadi ada hasilnya nanti, hasilnya ini ya bisa nanti dalam bentuk warna, bisa dalam bentuk hitam putih. Ada nanti kehitam-hitamannya itu lebih gelap, ada hitamnya itu lebih terang. Nanti bisa kita identifikasi kalau dia ronanya ini lebih gelap itu maksudnya apa? Ketika ronanya ini hitam tapi agak terang itu maksudnya apa? Itu menunjukkan apa? Contohnya dibuatnya di sini, jalanan akan lebih gelap dilihat di dalam foto udara ketimbang daripada tanah lapang. Yang kedua namanya bentuk. Bentuk adalah gambar yang terdapat pada foto udara, merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Jadi kita bisa lihat di dalam foto udara nanti ada bentuk-bentuk tertentu, termasuklah bentuk-bentuk bangunan. Contoh, gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, karena dia dalam bentuk gedung. Bisa nanti berbentuk huruf L, atau bisa nanti berbentuk huruf U, atau bisa dalam bentuk persegi panjang. Itulah dia bentuk-bentuk bangunan seperti gedung sekolah yang tergambar di dalam citra atau foto udara. Kemudian yang ketiga, ukuran. Ukuran ini melihat objek yang antara lain berupa yang pertama yang dilihatnya di sini jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Contoh, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi 4. Bentuknya lapangan olahraga kan segi 4. Yang ukurannya yang tetap, yakni sekitar, jadi kebiasaan daripada lapangan olahraga itu kan ada. Kalau dalam pelajaran olahraga kita bisa ketahui berapa panjang dan lebar lapangan sepak bola. Kita buatlah standarnya ini sekitar 80 meter dikali 100 meter. 80 meter kita buat umpamanya lebarnya, 100 meter kita buat umpamanya jaraknya, panjangnya. Jadi dari situ kita bisa melihat ukuran daripada lapangan sepak bola. Ataupun kita bisa melihat ukuran daripada bangunan-bangunan, objek-objek yang ada di permukaan bumi. Bisa kita lihat juga jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Itulah ukuran. Jadi bisa kita identifikasi foto udara ataupun citra tersebut. Kemudian yang ketiga. Yang keempat, tekstur. Nah, tekstur ini kita bisa melihat frekuensi perubahan rona pada citra. Artinya tekstur dinyatakan ya, di dalam sebuah foto udara bisa kita melihat bagaimana tekstur muka bumi. Ada teksturnya kasar, sedang, dan halus. Contoh, hutan, ya, hutan itu akan kita lihat di situ bertekstur kasar karena dia lebat, tinggi, rindang. Kemudian kita akan melihat belukar bertekstur sedang karena dia apa? Dia bisa kita kategorikan rendah. Biasanya ini terdapat di daerah-daerah hutan savana. Ya, kenapa belukar ini kan bisa dikategorikan daunnya tidak terlalu rindang karena dia biasa bersifat
homogen. Beda dengan hutan. Apalagi hutan itu kan dia jenis floranya itu beragam ataupun heterogen. Sedangkan kalau belukar itu homogen. Dan semak, dia bisa dikategorikan bertekstur halus karena dia ketinggiannya itu sangat rendah. Jadi dari tekstur ini kita bisa melihat bagaimana frekuensi perubahan rona pada citra. Kemudian di situ juga kita bisa melihat pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia. Jadi biasanya kalau dia pola ini berkaitan dengan aktivitas manusia ataupun susunan ataupun hasil bentukan keruangan yang dilakukan oleh manusia. Bentuk keruangannya ini karena ada aktivitas daripada manusia. Contoh, ya, ada pola aliran sungai menandai struktur geologis. Ya, ini berkaitan dengan alam. Jadi pola itu tidak serta-merta selalu berkaitan dengan alam. Ada pola itu berkaitan dengan manusia. Contohnya adalah pola permukiman. Ya, kita buat contohnya adalah pola permukiman penduduk memanjang mengikuti arah jalan. Itu pola. Itu adalah kerangka susunan bentuk yang dilakukan oleh manusia. Atau ada pola permukiman penduduk menyebar, atau ada pola permukiman penduduk memusat. Jadi itu ada bentukan manusia, tapi ada juga bentukan alam. Contohnya ada pola aliran sungai yang menandai struktur geologis. Ada nanti umpamanya ada pola trelis, kemudian ada pola rektangular, ada pola sentripegal, ada pola sentripetal, ada pola pinnate dan lain-lain. Jadi berkaitan dengan pola aliran sungai. Kemudian yang keenam, ada bayangan. Biasanya bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Jadi itulah dia sifat daripada bayangan. Dia sebenarnya bisa menyembunyikan kedetailan daripada sebuah objek. Tapi bisa juga bayangan dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek. Bisa menyembunyikan detail objek, bisa penentu pengenalan objek. Hingga bayangan ini membuat sebuah objek lebih jelas. Contoh, lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Kemudian kita lanjut. Yang ketujuh, situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, permukiman pada umumnya memanjang pada pinggiran beting pantai, tanggul alam, ataupun sepanjang tepi jalan. Jadi situs ini adalah letak suatu objek terhadap objek lain. Ada letak suatu objek terhadap objek lain. Bisa nanti permukiman berdekatan dengan pantai, permukiman berdekatan dengan sungai, atau mungkin bisa nanti objek-objek yang lain yang saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Bisa nanti umpamanya rumah penduduk yang berdekatan dengan perkebunan. Kemudian lahan ataupun daerah ataupun situs-situs pemerintahan yang berdekatan dengan situs perbelanjaan dan lain-lain. Bisa saja ada muncul nanti ketika objek-objek yang terekam di muka bumi ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, asosiasi. Ketika berbicara tentang asosiasi, ini adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Kalau dia situs, ini letak. Kalau asosiasi, ini bisa dipahami ya. Kalau dia situs, ini mengenai letak suatu objek terhadap objek lainnya. Kalau dia di asosiasi, ini keterkaitan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Contoh, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api. Artinya ada berkesinambungan antara stasiun dengan jalan. Stasiun dengan jalan kereta api. Atau mungkin bisa saja nanti contohnya kita buat bandara udara dengan lintasan ataupun landasan pesawat terbang. Atau bisa kita buat nanti
pelabuhan dengan jalur berlayar daripada pelabuhan. Kemudian ada konvergensi atau bukti. Konvergensi bukti ialah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Ini dia, ini konvergensi bukti, ini membuktikan ataupun bagaimana penggunaan unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Contoh, tumbuhan dengan tajuk seperti bintang pada citra menunjukkan pohon palen. Kemudian, ini perlu dipahami rumus mencari skala foto udara. Rumus mencari skala foto udara. Sebelum masuk ke rumus mencari skala foto udara, ada yang mau ditanyakan? Nah, anak Bapak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, ini ini agak sebentar dulu. Silahkan nanti bergabung lagi di Zoom ya. Ada beberapa materi yang mau Bapak sampaikan lagi karena ini agak mau minta upgrade. Sebentar saja langsung bergabung ya.